أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Segala bentuk puja puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum mukminin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Sahabat muslim yang berbahagia, di pagi hari ini menjelang siang, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda sahabat muslim yang kurang sehat di hari ini, yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala Anda dengan kesabaran yang Anda miliki dan menghapus dosa-dosa Anda. Dan mudah-mudahan Allah juga menyembuhkan Anda yang sakit, sahabat muslim. Dan semoga di hari ini segala bentuk niat baik kita terwujudkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk kesalahan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertaubat setelah melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla. Senang sekali rasanya saya Riko Novetrima hadir kembali di hadapan Anda dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Program di mana kami menyajikan informasi-informasi menarik yang berbeda setiap episodenya, dan mudah-mudahan informasi yang kami berikan, ya, kabar yang kami berikan bermanfaat bagi Anda di dunia dan di akhirat, mudah-mudahan. Sahabat muslim, tentunya di hari ini, ya, hari Selasa, ya Abrar, ya. Kemudian juga tadi telah dibuka oleh rekan saya muslim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan melantunkannya di hadapan kita semua. Dan mudah-mudahan dengan mendengar bacaan ayat suci Al-Quran tadi bertambah iman kita dan Allah tenangkan hati kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pelajaran dari kitab suci Al-Quran ini. Dan tentunya sudah ada Muhammad Abrar dan juga Muslim. Apa kabar nih Abrar, Muslim? Alhamdulillah sehat ya. Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Dan mudah-mudahan sahabat muslim semuanya juga sehat di hari ini. Ya Abrar, seperti biasa ya Abrar, ya, setiap harinya kita memberikan hal yang berbeda nih untuk sahabat muslim di rumah, ya. Dan untuk hari Selasa ini Abrar, apa yang akan kita berikan? Mungkin ada gambaran dari Abrar. Ya, untuk hari Selasa, Riko dan Muslim seperti biasa, ya, bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2016 atau kalau bulan Hijriahnya ini tanggal 3 Muharram. Ya. 1438 Hijriah, ya. Nah, hari Selasa kita akan menyajikan beberapa informasi seputar informasi teknologi, sahabat muslim. Dan seperti biasa juga kami mengundang Anda untuk silakan telepon ke studio kami saat ini. Anda bisa berinteraksi, kemudian request tilawah. Nanti surah-surah yang Anda request insya Allah akan
akan dibacakan oleh rekan kami Muslim, dan Anda juga bisa menyampaikan informasi serta request salam melalui nomor SMS Center ke nomor SMS Center kami. Insya Allah akan saya bacakan, dan nanti juga surah yang Anda request akan dibacakan oleh rekan Muslim. Riko serta Muslim. Untuk segmen pertama ini kita akan ada sebuah liputan, tayangan liputan mengenai kegiatan tabligh akbar yang kemarin dilaksanakan oleh rekan-rekan kita komunitas Yusuf Mansur di Medan ya. Jadi mereka mengadakan kegiatan tabligh akbar dengan tema muda, gaul, dan hafiz Quran. Dan bintang atau maksud saya narasumber pada kesempatan kali itu adalah Akhi Muzamil dan anak dari Yusuf Mansur sendiri, yaitu Ukti Wirda ya. Mereka adalah dua anak muda yang sekarang menjadi ikon di Indonesia yang hafal Al-Quran. Ya, dah seperti apa liputan kegiatannya kami siapkan untuk Anda sahabat Muslim, selamat menyaksikan. Di Masjid Al-Jihad Medan, Sumatera Utara, dan alhamdulillah sekarang sudah bersama saya Muzamil ya, salah satu narasumber di acara ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Ya Akhi, sahabat Muslim pengen tanya, ini kali pertama datang ke Medan atau memang udah beberapa kali? Alhamdulillah udah beberapa kali lah, soalnya saya dari Aceh jadi nggak jauh ke Medan gitu, alhamdulillah udah. Iya, baik juga sahabat Muslim pengen tanya nih, sekarang lagi booming atau mungkin sahabat Muslim sering lihat di media sosial tentang Akhi yang menjadi imam di media sosial. Bagaimana tanggapan Akhi? Keluarnya nanti bantu. Mudah-mudahan jadi syiar dan jalan hidayah buat masyarakat, terutama generasi muda Muslim gitu, anak-anak muda gitu. Iya, dan juga sahabat Muslim juga pengen tahu keseharian bagaimana menghafal Al-Qur'annya, kemudian kegiatan-kegiatannya gimana? Alhamdulillah sehari-hari saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan konsultan arsitektur, saya jadi arsitek di sana. Kemudian saya juga aktif berdakwah di Gerakan Pemuda Hijrah di Bandung. Jadi gerakan dakwah yang khusus fokus sama anak-anak muda gitu. Kemudian kalau belajar Al-Quran, sampai sekarang saya masih belajar. Saya talaki sama seorang syekh dari Yaman. Saya belajar dari murabi saya. Setiap selepas sholat 5 waktu selalu mengulang hafalan, insya Allah bertadarus, dan sebagainya. Oke, nah sahabat Muslim juga pengen denger nih satu ayat aja yang mungkin bisa dibacain untuk mungkin sharing ya, mungkin menjadi satu perhatian untuk sahabat Muslim juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzaa illa mithlaha فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Jadi dalam ayat tersebut Allah berfirman di Al-Quran surah Al-An'am, barang siapa yang mengerjakan kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Tapi kalau giliran seseorang itu ngerjain kejahatan, itu hanya dibalas setara dengan kejahatan tersebut. Nah, Allah itu nggak pernah ngezalimin hambanya. Jadi buat kita kalau mau taat, mau berbuat kebaikan, itu udah luar biasa gitu. Hadiah dari Allah, reward dari Allah gitu. Rugi banget kalau kita nggak manfaatin kesempatan ini. Mending kita jadi orang baik aja ketimbang jadi orang yang nggak benar. Gitu. Iya, itu pesan Muzamil untuk sahabat Muslim, dan itu saja. Terima kasih Akhi Muzamil yang sudah hadir kemudian memberikan inspirasi. Terima kasih.
tadi kita melihat keramaian begitu ramai ya, para jamaah yang melihat kedatangan dari Muzamil dan anak dari Ustadz Yusuf Mansur juga. Dan ini keberhasilan acara ini juga tidak luput dari kinerja panitia penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, saya sekarang bersama salah seorang ketua panitia, Pak ya. Ke panitia, yaitu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ahi sendiri siapa namanya? Ridho. Ridho ya. Ahi Ridho sebagai apa? Ketua panitia, selaku ketua panitia. Ketua panitia ya. Ya, baik Ahi Ridho. Ini temanya apa dan kemudian acaranya seperti apa? Ya, kita panitia mengusung tema pada malam hari ini itu dia muda, gaul, hafiz Quran. Jadi kenapa kita buat tema seperti itu? Karena kita pengen nunjukin ke teman-teman ya kan, khususnya yang kaum muda ya kan, khususnya pun Kota Medan ya kan, bahwasanya artinya dia walaupun masih muda harus tetap tampil gaul dengan stylenya masing-masing, dan dia pun harus ingat Allah, cinta Quran. Nah itulah mengapa kita buat temanya seperti itu. Oke, itu dari konsep dan kemudian pemilihan tema. Nih kita bicara masalah penyelenggara. Ini penyelenggaranya siapa dan support dari mana saja? Ya, penyelenggaranya ini dari komunitas sahabat Yusuf Mansur. Karena Ustadz sendiri itu punya komunitas, kalau dulu pernah di stasiun TV yang lain ya, itu ada komunitas sahabat Yusuf Mansur. Nah salah satunya di Medan. Nah Medan itu saya dengan teman-teman ya kan punya inisiatif, gimana nih kita buat Medan, kita undang Muzamil sama Wirda supaya meramaikan Medan lah. Artinya bisa loh seorang anak muda cinta Quran seperti itu ya kan. Nah untuk sponsornya sendiri itu banyak sponsor. Sponsornya kita ada dari Joko Solo Group ya kan, itu Warung Nenek, Bebek Gokil, Misop Kampung ya kan, terus ada kuliner Medan Napoleon ya kan, terus ada Hotel Candi, ada Adi Permata Group ya kan, terus ada Sekolah Jabar Rohmah. Berarti banyak orang yang kemudian ingin membantu dan kemudian mensupport. Nah, kalau agenda kegiatan, ini agenda kegiatannya satu hari dilaksanakan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kemudian itu diselenggarakan juga? Ya, jadi Wirda sama Mujamil kalau datang ke Medan itu kok bisa dibilang bukan cuman tablik akbar, tapi ada sekalian rosul rangkaian ke sekolah-sekolah. Tadi siang kita ke sekolah Siti Hajar ya kan, habis itu baru malamnya di Al Jihad, besok baru kunjungan ke sekolah, ada 2 sekolah tuh, Jabar Rohmah sama Sapiatul. Nah itu rangkaian kegiatan Muzamil sama Wirdas di Medan. Oke. Dari rangkaian acara kemudian kegiatan yang menarik sekali ini sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan panitia untuk pemudi-pemudi yang hadir seperti itu? Ya, pesannya panitia sendiri ya kan, ini sebagai contoh, sebagai ikon anak muda. Artinya walaupun ganteng tapi hafiz Quran, walaupun cantik tapi hafiz Quran. Artinya kita pengen nunjukin kita muda bisa loh belajar Quran, nggak mesti tunggu tua baru belajar Quran, tapi dari sejenak dini kita sudah bisa menghafal Al-Quran. Oke, luar biasa kali sahabat muslim. Dan juga ini juga pesannya nih, pesan untuk sahabat muslim atau pemuda-pemudi yang nonton liputan ini. Ya, pesan kami panitia semua ya kan, ayo kita bergandengan tangan ya kan. Ini panitia kita sudah tahu nih semua bahwasannya muda udah hafiz Quran. Nah, jadi pesannya kita yuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita memperbaiki, belajar jadi lebih baik lagi ke depan, ya kan. Dengan begitu insya Allah kita sukses dunia akhirat. Ya mungkin itu pesannya dari panitia. Oke, terima kasih Akhir itu udah.
Baik, terima kasih sahabat Muslim. Anda masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia pada kesempatan Selasa 4 Oktober 2016 atau 3 Muharram 1438 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan beberapa informasi untuk Anda dan beberapa request tilawah yang silakan Anda bisa telepon ke studio kami saat ini di nomor 0617944280. Nanti surah yang Anda request insya Allah akan kami bacakan melalui rekan Muslim tentunya, dan Anda juga bisa menyampaikan informasi serta request tilawah melalui nomor SMS center kami. Insya Allah nanti juga akan saya bacakan dan nanti juga akan dibacakan oleh rekan Muslim surah yang Anda request. Saya mengingatkan kembali bagi Anda untuk silakan ikuti kuis maksud saya sosial media Salam TV, Facebook dan Twitter. Caranya Anda silakan ikuti panduannya melalui Facebook Salam TV. Nanti Anda akan diminta untuk mensubscribe dan like akun resmi YouTube Salam TV. Nanti akan ada 2 pertanyaan yang berbeda. Silahkan Anda ikuti caranya untuk bisa mengikuti kuis tersebut. Ada hadiah handphone Android yang kami siapkan untuk Anda. Untuk pemenang pertama Facebook dan Twitter. Serta hadiah hiburan berupa kaos Salam TV. Baik, kita ke rekan Muslim dan Riko ya. Tadi sudah ditayangkan dan kita lihat bagaimana liputan kegiatan yang sangat ramai sekali ya. Ternyata antusias anak muda ini untuk ingin kenal tokoh-tokoh muda yang menginspirasi seperti Hafiz dan Wirda. Bagaimana mereka muda tapi bisa hafiz Quran dan dikenal banyak orang. Ini tentunya menjadi motivasi tersendiri anak muda ya. Muslim tertarik untuk bisa dikenal juga sebagai hafiz? Kalau saya sih secara tabiat manusia ya. Tentunya ada sifat yang ingin dikenal orang lain. Tapi kalaupun kita tidak dikenal oleh orang lain, kita paling tidak dikenal sama para malaikat Allah yang ada di langit. Masya Allah. Tapi sebenarnya tidak perlu juga harus mengikuti orang lain ya. Iya, jadi diri sendiri aja. Mungkin jalannya Muzamil dikenal orang dengan hafal Al-Quran, dengan cara dia, gaya dia, dan akhirnya banyak menginspirasi anak muda. Nah, mungkin Muslim, Riko, dan yang lainnya punya cara yang lain ya kan. Mungkin dengan Muslim setiap hari menemani sahabat Muslim di tahsin juga menginspirasi. Kemudian Riko juga setiap pagi menyapa sahabat Muslim di program Salam Indonesia juga menginspirasi. Cara lain banyak ya, seperti itu kira-kira. Baik, kemudian tadi ada yang belum kita tanyakan kepada rekan Muslim soal ayat yang dibacakan saat pembuka program ini. Itu tadi surat apa Muslim? Surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Iya, bisa disampaikan mungkin kandungan yang ada di surat tersebut. Baik, sahabat keluarga Muslim, adapun kandungan yang bisa kita ambil dari ayat ini yaitu surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2, bahwasanya makna intinya saja ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang memegang kerajaan baik di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian juga sahabat keluarga Muslim, Allah juga yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Jadi kadang ada orang yang beranggapan ya abror ya, bahwasanya yang mematikan itu adalah manusia, padahal tidak. Oke lah, memang dari sebabnya adalah karena gangguan sihir atau macam yang lainnya. Tetapi ingat, semua itu sudah ada ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap hidup dan mati kita itu adalah ada Allah uji kita dan Allah coba kita. Siapa yang sanggup melakukan dan bersabar atas ujian Allah itu, maka dia akan menang pada saat itu. Ya, benar sekali bahwa segala sesuatu yang sudah Allah gariskan tentunya melihat kemampuan umatnya ya. Kalau tidak mungkin Allah itu menguji atau memberikan sesuatu itu melampaui dari kemampuan umatnya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih rekan Muslim ya. Dan sahabat Muslim, seperti yang tadi saya sampaikan ya Riko ya, bahwa kali ini akan ada informasi-informasi seputar informasi teknologi. Nah, ini saya akan bacakan informasi pertama tentunya untuk Anda sahabat Muslim. Riko, Muslim pernah berbelanja online? Kalau berbelanja sih langsung aja. Karena kadang kalau kita online itu kurang puas ya. Kurang puas. Jadi ketika kita melihat kerusakan, ya udah dikirim rusak seperti itu kan. Tapi punya kalau pengalaman? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Cuman cerita dari teman-teman seperti itu gitu. Kalau Riko? Takut ya, karena memang ada teman yang bilang jangan belanja melalui online gitu kan. Karena itu bentuk gambar saya bagus tapi setelah dikirim nggak bagus gitu ya.
Tapi saya kalau bicara soal belanja online saya juga baru pernah, sebelumnya punya ketakutan seperti itu ya, sama seperti Muslim dan Riko. Tapi kemudian saya pernah mencoba waktu itu yang ada jual hanya dari media online. Saya coba beli, ternyata ya hasilnya bagus, memuaskan, ya? kualitasnya juga bagus. Dan cuman paling agak bermasalah tuh di lama waktu pengiriman, paling ya. Dan tapi berdasarkan survei saya juga dengan beberapa teman saya, nggak semua pengirimannya juga terlambat, ada juga yang memang sesuai waktu dan lain-lainnya. Dan ternyata memang lebih praktis gitu. Nah, kalau belanja online ini sekarang kan sedang tren nih kan, banyak sekali portal-portal belanja online ya yang ada tim setiap saat gitu. Jadi marak sekali. Nah, tentunya ini kita harus punya portal sendiri, kemudian kita harus meng-create domain sendiri untuk bisa buat ini website kan untuk belanja online gitu ya. Kemudian juga ada hal-hal yang mungkin juga sulit untuk kita kerjakan karena serba dilakukan sendiri kalau untuk buat, kita ibaratkan buat sebuah toko tapi di online. Nah, ini ternyata sekarang ada yang cukup membantu bagi sahabat muslim yang mungkin punya pemikiran atau punya ide atau punya rencana buka toko online. Ya, dengan menggunakan Facebook Anda sekarang sudah ada aplikasi atau fitur dari Facebook sendiri yang bisa menyediakan untuk Anda sahabat muslim pengguna Facebook bisa berjualan online. Nah, ini informasinya saya sampaikan untuk Anda sahabat muslim, kami kutip dari kompas.com. Jadi Facebook ini akan telah merilis marketplace namanya ya untuk jual beli online. Facebook meluncurkan fitur ini ya di aplikasi mobile. Sesuai nama tersebut, aplikasi ini merupakan sebuah pasar online yang mewadahi berbagai kegiatan jual beli penggunanya. Director of Product Management Facebook, Mary Ku, ini mengatakan bahwa marketplace ini dibuat karena banyaknya aktivitas jual beli dalam jejaring sosial tersebut. Aktivitas jual beli ini berawal dari Facebook Group dan hingga saat ini tercatat lebih dari 450 juta orang melakukannya per bulan. Sebagaimana dilansir oleh Kompas Tekno dari Newsroom Facebook ini pada Selasa 3 Oktober 2016 ya, Facebook meletakkan marketplace dalam aplikasi mobilnya di iOS dan Android. Bentuknya ini berupa ikon toko yang berada di bawah aplikasi di bagian bawah aplikasi. Saat membuka marketplace ini pengguna akan disambut dengan rangkaian foto barang dagangan yang lokasinya paling dekat. Bila ingin membeli barang tersebut, pengguna bisa menggunakan masuk ke kolom obrolan untuk bercakap-cakap dulu dengan sang penjual. Ya, rencananya marketplace ini akan diluncurkan untuk pengguna aplikasi Facebook di iOS dan Android yang sudah berusia lebih dari 18 tahun. Sebagai langkah awal, pengguna di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru akan menikmatinya terlebih dahulu. Sedangkan pengguna Facebook di negara-negara lain masih harus menunggu gilirannya. Ya, artinya Indonesia belum bisa ya, masih ada harus menunggu gilirannya. Dan ini sepertinya lebih mudah lagi Riko ya. Kalau biasanya kan kita buka portal jualan online itu tidak ada menyediakan aplikasi chatting dalam menjualnya, ini ada ya. Jadi ada, kita langsung bisa tawar menawar atau menanyakan langsung ya. Dan juga penggunanya terbatas, hanya menggunakan bagi pengguna iOS dan Android. Wah, itu informasi pertama. Facebook terus melakukan ini ya sepertinya ya, inovasi ya, untuk memudahkan pelanggannya. Benar, karena melihat pasar pengguna Facebook dan tadi setelah melakukan survei ya, informasinya banyak orang melakukan jual beli itu sampai 450 juta per bulan. Ya, jadi dari situ akhirnya mereka menciptakan sebuah fitur marketplace ini ya. Oke, mudah-mudahan nanti kalau sudah beredar di Indonesia ini membantu kita juga ya, tentunya. Oke. Ya. Kami masih mengundang Anda sahabat muslim untuk bisa menelpon ke studio kami saat ini, tentunya untuk merequest tilawah ya. Ada beberapa surah yang sudah kami siapkan untuk Anda request pada kesempatan kali ini, dan nanti surah yang Anda request ini akan dibacakan oleh rekan kami muslim tentunya. Dan kami juga mengundang Anda untuk bisa mengirimkan SMS, baik bisa mengirimkan informasi maupun request tilawah, nanti insya Allah akan dibacakan oleh rekan kami muslim juga. Nah, bicara SMS Riko dan Muslim, ini sudah ada SMS yang masuk ya, sebelumnya datang dari 0853 1162 sekian. Assalamualaikum Ustadz, saya Agil di Muara Bunga, request tilawah Quran surat Al-Jum'ah. Terima kasih, ada hari ini ya. Baik, hari ini ada Al-Jum'ah.
Kemudian ada dari 08164548 sekian-sekian. Ya. Assalamualaikum Indonesia, saya Juraida dari ujung Kalimantan Timur. Jauh ya. Request surah An-Nur dan beliau menyampaikan informasi tanggal 22 Oktober ini hari 22 Oktober nanti maksudnya ya. Ini adalah Hari Santri Nasional. Semoga santri-santri bisa menjadi penerus agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau surah An-Nur hari ini tidak ada ya? Hari ini tidak ada. Oke, hari ini tidak ada. Jadi kita bacakan saja yang tadi surah Ataupun tadi yang mau Al-Jumu'ah request surah An-Nur bisa nanti di SMS kembali dengan surah yang tertera di Oh, layar bisa. kaca seperti Oke, itu. ya. Alternatif yang baik sekali ya Muslim ya. Wah, luar biasa. Ini harus ada alternatif gitu ya. Dan sahabat Muslim seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Muslim, kalau yang tadi sudah merequest tilawah tapi tidak ada yang pada kesempatan kali ini, silakan bisa kirim ulang SMS-nya ya. Atau kalau tidak puas SMS, mungkin pingin ngobrol dengan akhi Muslim, kemudian Riko juga bisa, silahkan telepon langsung. Ya Riko ya, jangan senyum-senyum aja. Baik sahabat Muslim, kita sepertinya harus jeda pada kesempatan kedua, segmen kedua ini maksud saya. Nanti sebelum jeda kita akan ke rekan Muslim yang akan membacakan surah yang sudah di-request pada kesempatan kali ini. Dan kami akan kembali setelah jeda, tetap di program kesayangan kita. Assalamualaikum Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sahabat Muslim, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Dan sahabat Muslim ya di rumah, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin request tilawah silahkan hubungi kami ke nomor telepon interaktif kami di 0617944282, atau Anda bisa kirim pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami. Dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Abrar. Dan sahabat Muslim, tentunya kami masih memiliki beberapa informasi teknologi ya di hari Selasa ini, dan insya Allah akan bermanfaat bagi sahabat Muslim dimanapun berada. Baik, sebelum informasi-informasi itu kami akan bacakan, kita terlebih dahulu ke rekan Muslim ya, yang telah membacakan tadi sebelum jeda. Ada surah Al-Jumu'ah requestan dari sahabat Muslim. Itu ayat berapa? Surah Al-Jumu'ah ayat 7 sampai 8. Itu bercerita tentang apa? Baik, yang ayat 7-nya itu ya, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan. Artinya maknanya saja secara inti begitu ya. Orang yang dia selalu berbuat keburukan itu
pada dasarnya dia tidak mengharapkan kematian karena dia akan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian ayat yang selanjutnya itu maknanya adalah walaupun kita takut dengan kematian itu, maka sampai kapanpun kematian akan tetap datang kepada kita. Ya, walaupun kita dalam keadaan berbuat jahat, berbuat baik, apalagi sangat miris sekali kalau Allah cabut nyawa kita pada saat itu kita dalam keadaan berbuat kejahatan. Macam kita berjudi, sabu-sabu, bayangkan kalau Allah cabut nyawa kita pada saat itu, dari awal saja sudah tersiksa. Bagaimana mungkin nanti di ambil akhir nanti bakalan tambahan siksa akan semakin bertambah seperti itu. Makanya ya kembalilah kita kepada Allah, tinggalkan hal-hal yang buruk karena kematian itu tidak tahu kita kapan datang. Seperti itu akhirnya. Masya Allah, terima kasih Muslim ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhati-hati ya dalam melakukan amal perbuatan, dan semoga nanti wafatnya kita adalah wafat yang husnul khatimah. Ya, insyaallah, amin. Bukan wafatnya yang su'ul khatimah. Karena memang banyak ya orang-orang seperti hadis yang telah disabdakan Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang melakukan amal kebaikan sampai jarak antara dia dengan surga itu zira ya, satu hasta ya. Satu hasta. Akan tapi di akhir hayatnya Dia melakukan amal kejahatan. Amal kejahatan. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan berapa banyak orang yang melakukan amal kejahatan sampai sehingga ya antara dia dan neraka jaraknya satu hasta. Akan tapi di akhir hayatnya dia melakukan amal kebaikan, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ya mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat juga Riko ya serta Muslim dengan kata-kata apa yang sebenarnya paling dekat dengan kita, yaitu kematian. Ya kan? Benar. Itu sendiri yang paling dekat. Jadi nggak ada yang, jadi kita jadi berpikir bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian, sekalipun mungkin kita dekat dengan manusia gitu ya. Ternyata yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Iya, karena juga kita tidak tahu ya kapan kematian akan. Saya sering ya melihat video orang yang apa ya, mungkin tidak disangka berjalan santai di jalan raya. Akhirnya tiba-tiba ada mobil gitu. Kemudian mungkin ada yang jatuh dari atas. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik sahabat Muslim di rumah dimanapun Anda berada ya, tidak lupa nih saya mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin request tilawah silakan hubungi kami di 0617944282 atau Anda bisa kirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan insya Allah nanti akan dibacakan. Oke Abrar, sudah ada yang masuk pesan singkat? Ya, sebelumnya ya ini banyak sekali ya SMS yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Di antaranya saya bacakan dulu ya, Riko dan Husnul Muslim maksudnya. Muslim ya. Dari nomor 08237374 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi dan Listina di Tebo Jambi. Ya. Jadi katanya walaupun saya jarang SMS program Assalamualaikum Indonesia ini, tapi saya terus menyaksikan siaran ulangnya. Salam buat semuanya dan yang siaran. Terima kasih. Wah. Kemudian terima kasih juga kita ya kalau terima kasih juga Pak Dedi dan keluarga di Jambi. Salam untuk keluarga besar di Jambi. Kemudian dari nomor 08529653 sekian. Assalamualaikum Ustadz bertiga. Apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Waduh, dibilang Ustadz lagi ya. Kemudian Ustadz itu pantasnya Riko sama Muslim. Oh, bukan juga. Saya Ummu Sumayyah mau request surah Al-Hasyr ya, dan mau salam buat sahabat Muslim. Informasinya Salam TV di tempat Umi sinyalnya lemah udah 10 hari. Wah, sekarang Ustadz oke, sudah 10 hari maksudnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sudah 10 hari, mudah-mudahan ada perbaikan ya di sana ya segera ya. Mungkin juga parabolanya mungkin yang bermasalah. Ya, atau boleh ditambah lagi parabolanya. Tambah lagi ya. Ya, kita mendoakan semoga Ibu Sumayyah bisa segera menikmati dengan baik lagi program Salam TV-nya, terutama bisa menyaksikan kita bertiga ini kita menambah semangat kerja di pagi hari tentunya untuk kita semua ya. Kemudian datang dari 08236966.
Assalamualaikum, saya Santi dari Siantar. Kirim salam sama semua anggota kru Salam TV, khususnya kru pengendali acara ya, terutama program direkturnya katanya. Oke, sudah disampaikan. Wah, ini luar biasa ya. Sampai sahabat muslim ini mengerti akan ruang pengendali acara gitu ya. Sudah berarti memang sudah banyak dikenal juga ya. Banyak yang tahu juga sudah ini dengan program direkturnya siapa gitu. Wah, terima kasih Santi di Siantar yang sudah mengirimkan SMS pada kesempatan pagi kali ini. Ya, Iya, Riko. baik. Sahabat muslim, terima kasih ya berada ya. Ya. Sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya yang akan saya bacakan adalah informasi yang bagus juga ya. Bagaimana cara kita membedakan software asli dan yang bajakan, sahabat muslim. Karena ini sering terjadi ya, seperti kita mengambil software, menurut kita asli, ternyata itu adalah bajakan. Ya, banyak sekali memang penggunaan software-software ini yang kalau kita tidak teliti bisa jadi kita salah beli ini software asli atau palsu. Karena bukan hanya sekarang kalau software ini identikan dengan komputer ya. Padahal bukan hanya komputer, handphone saja pun bisa yang kita beli ini palsu. Jadi mungkin ini informasinya cocok untuk kita semua sahabat muslim dari Riko. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya ya Riko ya. Insya Allah. Baik sahabat muslim, informasi ini kami kutip dari kompas.com ya. Software bajakan masih terpasang di banyak komputer di Indonesia, sahabat muslim. Namun menurut software aset manajemen Microsoft Sudimin Mina, tidak semua pengguna memang benar-benar sengaja memakai perangkat lunak ilegal ini. Ada juga yang menjadi maksud saya pemakai secara tidak sengaja, entah karena tertipu atau sebab lain. Sudimin pun menekankan pentingnya mengenali ciri-ciri fisik software bajakan yang dikemas dalam bentuk cakram keras supaya calon pembeli tak tertipu ya. Khususnya untuk perangkat lunak bikinan yang dibuat oleh Microsoft seperti OS, Windows, dan Office ya. Salah satu ciri kemasan software original menurut Sudimin adalah menyertakan stiker distributor perangkat lunak yang bersangkutan. Lalu dalam box seharusnya ada buku manual berisi panduan pemakaian. Cakram DVD atau CD yang memuat software mestinya turut dilabeli dengan stiker hologram ya dan penanda khusus berbentuk anak panah untuk menunjukkan keasliannya. Dan terakhir, apabila terlanjur dipasang di komputer ya, software bajakan biasanya akan bermasalah saat aktivasi sehingga tidak bisa dipakai oleh pengguna dan tak mendapat technical support dari sang pembuatnya. Ya itu ya, untuk memfasilitasi pengguna yang ingin tahu apakah peranti lunak Microsoft itu asli atau bukan, maka raksasa software ini menyediakan laman khusus ya. Dan di alamatnya adalah www.microsoft.com atau _how_total ya, total. Baik, itu informasinya sahabat muslim, mudah-mudahan bermanfaat bagaimana kita membedakan software asli dan yang bajakan. Baik, sebelum itu kita angkat dulu penelpon, ada penelpon sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Hartati di Pematang Siantar. Dengan Ibu Hartati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga semua sehat? Alhamdulillah sehat Pak Erik. Alhamdulillah. Pematang Siantar aman? Aman, cuma agak mendung ini. Oh, agak mendung ya ya. di sana ya. Oke. Oke. Ya. Baik, ada yang disampaikan Ibu Hartati? Iya, saya mau menyampaikan ini masalah tahsin tilawah Al-Quran. Kalau bisa dibuat 2 kali, karena kalau misalnya 1 kali susah kali masuknya sekarang. Oh, ya. Ya, Udah itu. udah gitu yang kedua untuk kuis anak cerdas. Kalau bisa jangan yang SD aja lah Pak. Oh, ya. Demikian Pak. Oke, baik. Ya. Request tilawahnya Ibu Hartati? Surah Al-Hasyr udah. Al-Hasyr udah ada yang request Ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Ya. Iya, surah Al-Hasyr aja. Oke, baik. Ada salam-salam? Iya, salam untuk seluruh keluarga di Pematang Siantar, Iya. di Dumai,
di Jakarta. Mm-mm. Mudah-mudahan dari hari ke hari bertambah imannya. Amin insyaallah. Yang kedua untuk kru Salam TV keseluruhan, Ya. Pak Erik, Pak Muslim dan Pak Abror serta kru yang lain. Mudah-mudahan Salam TV terus diridhoi Allah dan Amin. menjadi TV yang banyak memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat Ya, insya buat Allah. seluruh orang-orang di Indonesia terutama. Insyaallah. Demikian, Ikhwan. Ya. Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartati ya. Ibu Hartati ini juga salah satu pemirsa setia program Salam TV, khususnya program Muslim ya, Tahsin ya. Ya, soal menanggapi pertanyaan Ibu Hartati mengenai permintaan untuk program Tahsin dibuat 2 kali tayang dalam sehari, kemudian untuk program kursus anak cerdas juga diminta kalau bisa jangan anak saja, judulnya saja sudah kursus anak cerdas sebenarnya ya. Tapi apapun itu terima kasih Ibu untuk pertanyaan, nanti insya Allah akan diteruskan ke produser yang bersangkutan ya untuk program tersebut ya. Baik, menanggapi tadi Ibu Hartati juga request surat Al-Hasyr ya, sama dengan tadi yang ada dari SMS Center ya. Baik, sebelum nanti kita ke rekan Muslim untuk membacakan surat tilawah, tadi saya ingin menanggapi sedikit soal informasi yang dibacakan oleh rekan Riko. Nah, ini sahabat Muslim artinya akhirnya kemudian Microsoft ini memberikan satu tempat untuk Anda sahabat Muslim yang ingin mungkin mereview apakah memang produk ini original atau tidak ya, dengan membuat sebuah situs www.microsoft.com atau /how-to-tell ya. Oke, dari situ mungkin nanti akan menjadi rujukan sahabat Muslim yang ingin bertanya. Ya. Oke, baik, terima kasih Habrar dan juga sahabat Muslim di rumah. Kita jeda dulu dan masih banyak informasi-informasi yang akan kami berikan untuk Anda dan insya Allah akan bermanfaat. Tapi sebelum jeda, ada rekan Muslim yang akan membacakan requestan. Ada surah Al-Hasyr ya. Surah Al-Hasyr. Iya, yang di-request oleh sahabat Muslim, ada Ibu Hartati dan juga dari SMS Center tadi. Dan jangan kemana-mana sahabat Muslim, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Babrar, rocking woi. Udah cepat bro. Udah. Dia lagi minum terus.
Baik, terima kasih sahabat Muslim, Anda masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia. Dan kami masih mengingatkan Anda untuk masih ada waktu yang ingin request tilawah, silakan. Pada kesempatan kali ini Anda bisa telepon ke nomor 06179444280. Nanti insya Allah surah yang Anda request akan dibacakan oleh rekan kami Muslim. Anda juga bisa menyampaikan informasi, kemudian request tilawah maksud saya melalui SMS ke nomor SMS center kami. Insya Allah SMS yang masuk nanti akan kami bacakan, dan surah yang Anda request nanti juga akan dibacakan oleh rekan kami Muslim. Ya, tadi sudah dibacakan oleh rekan Muslim sebelum jeda surah yang sudah di request oleh Ibu Hartati serta dari nomor SMS Center yang tidak disebutkan nama dan pengirimnya ya Muslim ya. Mungkin bisa disampaikan Muslim apa yang dibacakan tadi kandungannya surah apa Surah tadi? Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Ayat 18 sampai dengan 19. Silakan mungkin bisa disampaikan kandungan. Baik, sahabat keluarga Muslim, adapun makna dan intisari yang bisa kita petik dari ayat-ayat Allah ini, yang pertama itu adalah Allah perintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, kita harus memperhatikan dan terus memberikan investasi akhirat kita ya. Artinya lakukanlah yang terbaik untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita jangan seolah-olah seperti orang yang lupa. Artinya Mas Riko, kita lupa dengan keadaan kita seperti itu ya, bahwasanya kita cuman sementara ini hidup di dunia. Kita akan diperhitungkan nanti segala amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik amal perbuatan kita, maka catatan amal itu akan Allah berikan dari sebelah kanannya. Akan tetapi kalau buruk amal ibadah kita, maka Allah berikan dari sebelah kiri. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amal kita sebelah kiri, maka bertanda bahwasanya azab Allah sudah di depan mata. Seperti itu. Makanya persiapkan diri kita untuk yang terbaik pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Masya Allah. Ketakwaan ya yang dinilai, bukan strata sosial, dan juga bukan harta kekayaan, bukan juga jabatan, akan tetapi ketakwaan ya. Bukan berarti orang-orang yang dikenal baik mungkin di masyarakat kemudian menjamin dia masuk surga, bukan ya. Benar. Bukan karena kekayaannya kemudian menjamin masuk surga. Tapi lebih bagus kita dikenal baik sama orang masyarakat daripada dikenal buruk seperti itu ya. Iya, tapi ada kisah. Ada orang di zaman Rasulullah tidak dikenal. Ini masih ada saya di sini ya, jadi maksudnya jangan berdua aja ya. Maaf. Ada kisah ya di zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang tidak dikenal oleh siapapun, akan tetapi di akhir hayatnya Abr tahu dia dimandikan oleh malaikat. Itu Hamzalah ya. Iya. Sahabat Rasulullah SAW yang ikut berperang. Malaikat. Betul. Bagaimana juga, Masya Allah sekali ya. Dan juga ada Hanzalah pertama kan. Hanzalah. Dan juga ada juga namanya Julaibib. Sahabat yang juga tidak dikenal, miskin. Bahkan hartanya itu adalah pakaian yang ada di tubuhnya dan juga sandalnya yang selalu diletakkan di depan Masjid Nabi, Masjid Nabawi itu. Ketika Nabi mengatakan, kalian kenal si fulan gitu, Julaibib datang kan, kalian kenal dia? Tidak, saya kenal. Abu Bakar, Umar dan semuanya tidak mengenalnya ya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa dia adalah Julaibib, seperti itu. Akhirnya singkat cerita, di akhir hayatnya orang yang tidak dikenal nih, miskin, tidak dikenal, tidak ada jabatan, tidak ada apa-apa. Nanti di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW memeluk dia dan berpaling wajahnya. Kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau palingkan wajahmu? Aku takut Julaibib malu karena para bidadari menghampirinya saat dia wafat. Allahu Akbar. Orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal, bahkan Umar tidak mengenalnya, Abu Bakar tidak mengenal, Utsman dan Ali tidak mengenalnya. Akan tetapi di akhir hayatnya bidadari menghampiri dia dan berebutan ini mengambil arwahnya. Wanita-wanita yang ada di dunia tidak ada tandingannya ya, dengan bidadari yang surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan bidadari surga ya. Sahabat keluarga Muslim, insya Allah. Ya.
Tapi sekalipun kita pada kesempatan kali ini temanya seperti kematian terus ya, Al-Quran yang surah yang dibacakan juga temanya mendekati itu. Tapi artinya sahabat muslim bukan berarti kita ingin menakut-nakuti ya pada kesempatan kali ini. Ini hanya mengingatkan kita keadaan ayat yang dibacakan tadi, artinya sekali lagi ini untuk menambah keimanan kita. Bukannya dari ayat-ayat yang dibacakan tadi kemudian dibacakan kandungannya akhirnya menambah ketakutan, kemudian kita jadi agak gimana gitu, tapi harusnya menjadi terus termotivasi untuk bukan kematian yang ditakutkan tapi sesuatu yang telah terjadi setelah kematian yang akan terjadi setelah kematian yang ditakutkan. Iya benar sekali, dan kita tentunya bicara soal kematian kita pasti menghadapi itu semua ya, kita berdoa semua tapi yang pasti kita berdoa maksud saya walaupun misalkan kita akan tiba waktunya, kita berdoa dan meminta kepada Allah semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita ke SMS dulu boleh Riko? Oke baik. Ya, ini ada datang dari nomor 08218606. Assalamualaikum, katanya ini dia ingin titip salam dengan penata dekor. Assalamualaikum Indonesia katanya. Masya Allah. Soalnya bagus sekali katanya ya. Dan requestnya surah As-Saff. As-Saff ya. Baik, sudah dibacakan SMS-nya ya. Ya, ini bicara dekor ini sebenarnya kita memang agak spesial karena mendekati episode 100 ya Riko ya. Nanti kita akan ada episode 100 tinggal beberapa hari lagi insyaallah kita akan ada ya bolehlah sedikit menghibur, menyenangkan mata sahabat muslim tentunya ya. Tentunya maksud saya. Ya, saya kok jadi agak ini nih, bingung ya. Baik, kita ke informasi ketiga ya sahabat muslim. Soal informasi mengenai teknologi ya. Ini ada berita menggembirakan dari teman-teman mahasiswa Lampung ya, yang merancang sebuah portal transportasi darat maksud saya. Kalau sebelumnya ini kita mungkin melihat portal transportasinya udara begitu ya. Nah ini sudah dirancang portal transportasi darat yang dirancang oleh mahasiswa Lampung. Ini informasinya kami kutip dari antaranews.com ya. Bandar Lampung ini berdasarkan pengalaman pribadi yang merasa bingung untuk menggunakan transportasi darat di kota Bandar Lampung. Setibanya di kota tersebut ya beberapa tahun lalu akhirnya membuat Doni Irawan ini berinisiatif merancang portal sistem transportasi darat di kota Bandar Lampung. Menurut Dono, ini mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya di Bandar Lampung, Senin ini mengatakan aplikasi tersebut mampu memberikan pemahaman tentang informasi jenis kendaraan, kemudian rute, waktu tempuh, serta biaya angkutan. Ya. Penelitian ini dilakukan Doni sebagai skripsi di jurusan Teknologi Informatika. Mahasiswa kelahiran Bandung, mahasiswa kelahiran Lampung Barat ini ya, pada tanggal 30 Desember 1993 menerangkan halaman menu home pada tampilan awal website ini memuat informasi meliputi data terminal, maksud saya jalur trayek, harga, jam operasional, dan tampilan peta. Menanggapi penelitian tersebut, Ketua Jurusan Teknik Komputer Rionaldi Ali siap mengapresiasinya. Menurut penelitian, tidak hanya menunjukkan mahasiswa mampu memahami perkuliahan, melainkan juga dapat mengaplikasikannya untuk pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Website ini perlu untuk terus dikembangkan agar masyarakat terbantu untuk mendapatkan informasi mengenai sistem transportasi khususnya di Bandar Lampung. Ya, ini mungkin berdasarkan pengalaman karena biasanya misalnya kalau kita sudah lama nggak pulang kampung, kemudian pulang kampung, bingung kadang-kadang transportasi kan sudah berubah kan, akhirnya mulai mungkin dari trayek jalur angkutan, jenis angkutannya, harga segala macam. Kadang-kadang kalau kita nggak pinter-pinter, kita suka ditipu dari harga, misalnya tuh dari kadang karena mereka hanya memikirkan penumpang ya, suka bilang ketika tanya ini mau kemana, oh ini mau ke ini, masuk aja. Biasa pengalaman kan suka kayak gitu ya. Nah ternyata ini dari pengalaman seperti itu ternyata menginisiatifkan seorang mahasiswa bernama Doni Irawan tadi di Bandar Lampung yang akhirnya membuat berita, maksud saya portal ya, bukan berita, portal soal transportasi darat yang ada khususnya di Bandar Lampung. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman di luar Lampung juga yang bisa juga
punya keinginan membuat portal serupa ya. Iya, Masya Allah, lagi-lagi anak bangsa ya yang berinisiatif untuk melakukan perubahan ya, melakukan sesuatu yang lebih baik untuk kebaikan bersama. Ya, inilah salah satu bentuk kita peduli dengan keadaan sekitar ya. Mungkin Muslim Riko ketika pulang kampung pernah tidak punya inisiatif apa ya yang ingin saya buat nanti ini kalau misalkan saya jadi orang sukses. Misalnya jalan ke Maninjau nanti akan ada jalur singkat gitu ya. Kalau biasanya ada kelok 9 ini jadi kelok 15. Bisa langsung nyusup sampai gitu ya. Atau mungkin Muslim ketika yang tadinya naik ojek katanya sampai 500 km ya. Jarak naik ojeknya. 500 km kapan nyampainya kalau naik ojek? Jadi 15 km. Oh, 15 km. Nah, itu kalau mungkin akan ada pernah punya impian kalau saya pulang kampung nanti jadi orang sukses, saya jadi pejabat di sini ini akan saya bangun, pernah ada kepikiran seperti itu? Ya, yang pertama itu kalau masalah jalur belum dulu dah. Belum ya. Sekarang ini yang dipikirkan bagaimana nilai-nilai agamis itu tertanam di jiwa masyarakat yang ada di desa saya seperti itu atau di kecamatan saya. Itu lebih penting karena kadang transportasi ini hanya sebagai fasilitas saja bisa seperti itu. Namun nilai-nilai agamis itu yang terpenting harus kita tanamkan di dalam diri mereka setiap masing-masing mereka seperti itu. Caranya apakah tidak menggunakan sistem teknologi begitu? Kadang nanti sekali-sekali kita pulang ke sana kita berikan semacam tausiah kepada yang sekitar masyarakat kita. Berarti caranya masih cara-cara manual ya? Karena memang banyak nanti kalau kita berikan secara fasilitas itu ya kadang kan orang kalau kita mau menerima nilai-nilai agama itu kita harus langsung datang ke tempatnya jadi orang lebih yakin. Gitu. Kalau kita melalui media kadang mereka macam apa benar yang disampaikan dia seperti itu. Jadi kan ketika ada kita di situ langsung dipertanyakan dan kita bisa jawab, insya Allah mereka lebih kuat lagi dalam menanggapi agama tadi. Seperti artinya itu. Memang belum tentu semua orang juga bisa menerima teknologi ya. Apalagi macam kampung saya masih begitu awam dari segi teknologi gitu kan. Komputer aja di sana paling anak-anak SMP yang bisa menggunakan. Kalau orang-orang tua, yang penting saya ke ladang kan gitu dia. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sepertinya ada penelpon Abrar dari Muslim. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Yurni Harahap, Kisaran, Sumatera Utara. Masya Allah. Ibu Apa kabar Ibu? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Wah, sudah lama sekali tidak bergabung di Assalamualaikum Indonesia ya Bu. Ya, biasanya dulu sempat Ibu kita dapat gelar ibu kita ya, tapi karena jarang akhirnya kemarin diraih oleh Ibu Nuri di Pekanbaru ya untuk ibu kita di Assalamualaikum Indonesia Bu. Iya. Oke, ada yang disampaikan Ibu? Iya, seperti tadi permintaan Ibu Arsati sama dengan Ibu Yurni juga. Iya. Tapi tilawahnya itu ditambah jamnya. Ustaz Muslim selalu bilang kalau ada penelepon baru suruh telepon sama saudaranya, keluarganya. Sementara durasi tilawah itu sebentar. Iya. Jadi kalau tambah penelepon, keluarga Bu Yuni nanti nggak bisa masuk lagi, Ustaz. Oke. Iya, jadi ditambah waktunya gitu loh, Ustaz. Masya Allah ya. Kemudian maunya dan seperti Bu Hasan bilang tadi juga ada khusus untuk anak-anak. Jadi anak-anak yang memang baru punya hafalan-hafalan, mereka itu bisa tampilkan kemampuan mereka gitu, Ustaz. Iya. Nah, kemudian satu lagi, Ustaz, Ustaz Muslim kalau pulang kampung, Bu Yurni singgahlah ke rumah Ibu Yurni. Oke, Bu, insya Allah. Terus di Kisaran. Iya, Bu, insya Allah. Di Simpang 6, Jalan Setiasa nomor 7, Kisaran. Ya, Bu, yang penting nanti dipersiapkan makanan enak, Bu ya. Insya Allah. Supaya ketemu dengan keluarga Bu Yurni di sini. Insya Allah, ya. Tidak juga yang lain juga dipersilakan kalau ke Kisaran singgah ke rumah Ibu Yurni. Iya. Ya. Salam-salamnya untuk Ibu Artasi, Bu Nuri, untuk siapa ya? Siapa yang di Lampung? Aisyah, Lampung. Nah, Ibu, apalagi Sumaya. Ibu Yuri juga kepingin singgah ke rumah Ibu Sumaya, mana tahu ke Medan, singgah ke Merawa. Nah, kalau nanti dapat alamatnya. Untuk semua salam juga untuk semua yang ada di Salam TV. Tak ada terkecuali. Salam untuk semuanya. Kemudian requestnya
surah apa tadi ya? Muhammad ya Ustaz. Surah Muhammad ya. Ada? Iya. Ya. Ustaz Muslim. Ya, Oke. Baik. Tadi mudah-mudahan terkabul supaya dengan Ibu apa tadi Hatati ada khusus tilawah untuk anak-anak. Iya. Oke. Supaya cucu-cucu kami yang sudah punya hafal-hafalan bisa memperdengarkan hafalannya. Ya Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin apa ya, semangat orang-orang untuk belajar Al-Quran ini semakin tinggi Ustaz Muslim. Iya, alhamdulillah Ini sekali. Itu bentuk- yang kita harapkan ya. Oke. Jadi nggak hanya semangat baca Quran aja, tetapi Al-Quran juga perlu ditingkatkan kualitas bacaan. Iya. Baik, kita mungkin langsung saja ya untuk sahabat muslim kita kembali jeda. Masih ada satu segmen terakhir, nanti kita akan masih bacakan informasi untuk Anda seputar teknologi. Namun sebelum jeda kita ke rekan muslim nanti yang akan membacakan surah yang sudah di-request oleh Ibu Yurni tadi ya, Harahap, yaitu Sebelumnya surah juga Muhammad. Oh, sebelumnya sudah ada Surah ya? As-Saff tadi. Oh, surat Oh iya, As-Saff. surah As-Saff. Oke, baik. Berarti kita bacakan surah As-Saff dulu ya. Iya, Nah, setelah itu nanti mungkin akan dibacakan kembali surah Muhammad. Baik, sahabat muslim, setelah rekan muslim membacakan request tilawah, kami jeda kembali. Setelah itu kami akan kembali tentunya di program Masalah Indonesia. Jangan kemana-mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Ya, terima kasih sahabat muslim, Anda masih bersedia bersama kami dalam program Bicara Assalamualaikum Indonesia. Nah, sahabat muslim dimanapun Anda berada ya, masih ada satu informasi lagi untuk Anda ya di episode kali ini sahabat muslim dimanapun Anda berada. Oke, akhi muslim ya, tadi sudah membacakan surah As-Saff dan juga ada surah Muhammad, tadi requestan dari Bu Yorni. Kalau untuk surah As-Saff ini, itu berkenaan dengan apa ayatnya? Baik, sahabat Keluarga Muslim pemirsa Salam TV, kita ambil saja intisarinya ya.
Adapun ayat yang 10 sampai ayat ke-12 ini memberikan pesan penting kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah perintah kepada kita dari segi perdagangan ya. Perdagangan artinya apa? Segala harta yang kita punya ya, itu mari kita tujukan hanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perdagangan yang luar biasa seperti itu. Kemudian juga Allah akan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa seperti itu dan memberikan tempat yang terbaik buat mereka itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Makanya mudah-mudahan teruslah kita berdagang di jalan Allah Subhanahu wa taala, infakkan segala apa yang kita punya baik harta ataupun waktu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan janji Allah nanti yaitu berupa surga yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Oke, terima kasih. Itu untuk surah Shaf Ya, ya. surah Shaf. Dan untuk surah Muhammad. Surah Muhammad di sini ayat 33 sampai 34 ya, Oke, dijelaskan. Muslim, Ya. sabar dulu. Mungkin ada penelpon. Ada penelpon yang masuk, Kita silahkan. angkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Saya hidup pada lagi. Oh, Nggak ada. dengan Ibu Nori last di minute nih. Riau, Pekanbaru. Apa kabar Ibu? Akhir ya udahannya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di akhir-akhir Ibu ya. Iya nih, lampu baru hidup juga. Oh. Kalau di sini itu sudah biasa lampu begitulah, sehari tak berapa kali. Iya. Masih ada di kereta? Boleh Bu, masih ada. Untuk terakhir Request. nanti ya. Yang belum dibaca? Yang belum dibaca. Oh, ada surah At-Tahrim. Oh iya. Oh itu. Surah At-Tahrim ada Ibu. Iya. Iya. Ada yang Salamnya untuk semua aja deh. Oke, baik. Soalnya ini last minute ya. Nanti Iya. kalau lama-lama nanti waktunya tak cukup pula. Iya. Oke lah, salam untuk Riko, Muslim dan juga Abror ya. Iya. Salam. Nah, terima kasih itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Nuri ya, di warahmatullahi menit-menit terakhir masih tetap bersedia Masya menelpon Allah, ke Masya studio Allah, kita. Masya Allah. Terima kasih sekali Bu Nuri. Requestnya tadi surat At-Tahrim. At-Tahrim. Ya, merupakan nanti surat terakhir juga di penutup ya. Iya, insya Baik, Allah. mungkin singkat saja nanti, maksud saya singkat saja untuk yang ayat Makna dari ayat surah Muhammad. oke, surah Muhammad. Oke. Baik sahabat kaum muslim, kita singkat saja intisari dari surah As-Saff itu berkaitan surah Muhammad maksud kami, yaitu pentingnya taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Ketika ada orang yang memimpin kita tetapi mengajak kita untuk kepada keburukan, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq ya. Tidak ada sebuah ketaatan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengajak kita kepada keburukan. Kemudian juga ayat yang selanjutnya di sini, janganlah orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu dan menghalangi orang lain dari jalan Allah. Artinya jangan kita menghalangi orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang kafir, orang di luar Islam ataupun orang Islam itu sendiri. Coba bayangkan ketika sahabat dan saudara kita masuk neraka karena kita halang-halangi mereka untuk berbuat kebaikan. Makanya ini adalah penekanan buat kita dan pesan sangat besar, jangan sempat kita menghalangi saudara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa Muslim ya, terima kasih. Oke, baik sahabat Muslim di rumah dimanapun Anda berada, langsung ya, ini ada tips terakhir untuk Anda ya di segmen terakhir ini. Tips bagaimana membeli power bank ya, power bank. Informasi ini kami kutip dari liputan6.com sahabat muslim ya. Sebelum membeli power bank itu tentukan kapasitasnya ya. Jika kita memiliki smartphone dengan kapasitas baterai semisal 2000 mAh, maka sebaiknya kita membeli power bank dengan kapasitas di atasnya mungkin 5000 mAh ya. Sehingga logikanya nih sahabat muslim, jika kita mengisi baterai kita bisa mengisi baterai 2 kali dari satu power bank. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan lubang konektornya. Powerbank mempunyai 2 jenis lubang konektor ya sahabat muslim. Ada di samping dan juga ada di bagian atasnya. Nah, powerbank yang konektornya di bagian samping ketika digunakan dan ditaruh dalam tas, membuat kabel USB-nya, USB charger tertekuk karena berhimpitan dengan barang lainnya. Nah, akhirnya ini bisa putus bagian dalamnya. Ini harus juga diperhatikan sahabat muslim. Selanjutnya adalah pilih yang memiliki fitur keamanan sahabat muslim ya. Powerbank yang tidak memiliki safety protection berpotensi mengakibatkan kerusakan fatal pada gadget Anda. Maka ini harus diperhatikan juga. Dan terakhir adalah cek
keasliannya ya. Cara yang paling sederhana sahabat muslim mengenali power bank palsu atau asli adalah dengan cara mengguncang power bank itu sendiri. Nah, jika ada bunyi yang keluar itu berarti palsu. Nah, tapi biasanya tidak semua penjual bersedia bila barang jualannya diperlakukan seperti itu ya. Dan cek saja tulisannya, informasi produk yang melekat pada aluminium casing pada power bank. Powerbank palsu biasanya menggunakan stiker kertas ya dan menjelaskan informasi produk, nomor produk, jenis atau tipe dan merek produknya. Ya, itu terima tipsnya. kasih Riko. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan Ya, hampir alhamdulillah. 90 menit kami menemani waktu pagi menjelang siang Anda pada kesempatan kali ini sahabat muslim. Dan itu artinya kami harus pamit undur diri pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menelpon, kemudian yang sudah meng-SMS pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya Insyaallah, menambah amin. lagi wawasan kita semua. Amin. Dan sebelum benar-benar ditutup program ini, nanti terakhir rekan kami muslim akan membacakan surah yang tadi request oleh Ibu Nuri ya di Pekanbaru. Akhir kata saya Muhammad Abror Dan saya Riko Terima. Dan ya Saya Muslim. mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dan sikap. Ya. Terus berusaha berdoa dan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين